ibunya ada waktu ya? Iya, saya longgar kali ini. Bentar ya, saya Iya Bu. Iya, oh ya, ini mbaknya ini dari mana tadi? Dari kelas Bu tadi. Oh, dari kelas. Mbaknya dari kelas apa ya? 12 IPA 3. Oh, berarti sudah mau lulus gitu ya? Iya, Bu. Bagaimana sekolahnya lancar? Alhamdulillah, ya seperti ini lah. Iya, semoga lancar semuanya Iya, ya. amin. Sampai lulus, sampai masuk ke jenjang perkuliahan. Ya, kalau ibu boleh tahu, ini mbaknya mau ada yang bisa saya bantu di sini? Iya, mau cerita Bu. Oh, mau cerita. Sebelum masuk ke dalam cerita nih, biar nyaman juga mbaknya cerita. Bagaimana kondisi, maaf ya mbak. Iya. Bagaimana tempat duduknya mungkin sudah suhunya, suhu ruangannya apakah dingin? Enggak. Cukup. Panas banget hari ini kayaknya. Iya, di luar tadi panas, di sini dingin. Ya sudah, berarti sudah nyaman semuanya ya. Sudah. Enakin aja duduknya. Ya, sudah kok. Sudah ya, hal yang baik ini sebelumnya biar lebih nyaman juga. Mbaknya sudah kenal saya? Sudah sih, bukan saya udah kelas 12. Oh iya, tapi saya kok nggak pernah kelihatan gitu ya? Iya, saya nggak pernah kesini Bu, baru kali ini kesini. Oh iya, mungkin pernah ke guru BK lainnya mungkin? Enggak, saya jarang ke BK Bu. Oh iya. Baru-baru ini aja kan dari teman-teman gitu ya. Yang bersama yang mau saya ceritakan gitu. Caranya guru BK aja gitu. Oh iya, baik. Sebelumnya, ini saya kan juga belum kenal mbaknya. Iya, bagaimana kalau mbaknya perkenalan dulu? Biar enak juga saya manggilnya apa, biar gak mbak aja gitu ya? Iya. Iya. Nama saya Eca Bu. Oh, Mbak Eca dari kelas 12 IPA 3. Oh, berarti sekolah sama Bunga ya? Iya. Oh iya. Iya, dari Bunga juga tadi Bu. Oh, disuruh ke Rongga. Iya. Oh iya. Tapi nggak ada keterpaksaan kan ya? Enggak. Tadi kan Mbak Eca sebenarnya itu pengen cerita. Iya. Bunga pernah cerita nggak kalau cerita di guru BK itu sama dengan melakukan proses konseling? Enggak. Bunga cuma coba aja konseling gitu. Coba aja konseling ke guru BK gitu. Oh iya, baik. Sebelumnya ibu ingin memberitahukan kepada Mbak Eca kalau cerita ke guru BK terus maksudnya dalam waktu sekolah ini bisa dinamakan sebagai proses konseling. Gitu ya? Proses konseling. Iya. Dan sebelumnya Mbak Eca berarti belum pernah ya sama sekali cerita-cerita ke guru BK mungkin? Belum. Di waktu SMP juga? SMP belum. Oh, belum pernah ya berarti ya? Berarti baru pertama kali ini ya? Iya. Ya baik, berarti Mbak Eca ini kurang lebihnya belum tahu ya apa itu arti konseling. Belum. Bisa Ibu menjelaskan? Iya. Mbak Eca juga tahu lah Iya. apa sih sebenarnya apa itu arti konseling. Iya. Ini kok ribet ya, maaf ya. Iya. Ya baik. Arti konseling di sini ialah proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseling yang memiliki permasalahan yang ingin diselesaikan. Gitu. Kalau Mbak Eca masih bingung istilah konselor dan konseling, lebih gampang jadi konselor itu di sini adalah saya sebagai guru BK. Konselingnya adalah Mbak Eca yang ingin menceritakan permasalahannya ke saya sebagai konselor. Tetapi perlu digarisbawahi Mbak Eca, yang menyelesaikan permasalahan ini Mbak Eca sendiri. Saya sebagai konselor ini hanya bisa mengarahkan gitu lah istilahnya. Dari sini Mbak Eca bisa menerima penjelasan dari saya? Bisa. Ya baik. Terus kemudian di proses konseling ini ada beberapa asas yang harus Mbak Eca ketahui nih. Biar Mbak Eca juga nggak berpikiran kalau saya cerita ini, ibu ini menceritakan nggak ya ke teman-teman saya? Iya, sempat terbesit sih Bu. Iya, seperti itu ya. Iya. Bocor gitu ya. Iya. Nah, perlu Mbak Eca ketahui di proses konseling ini terdapat beberapa asas sebenarnya. Tetapi yang mungkin harus Mbak Eca ketahui banget itu ada 3 asas. Pertama ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, yang ketiga ada asas keterbukaan. Apa
sih asas kerahasiaan itu? Di sini Mbak Ica jangan khawatir lah, jadi istilahnya kayak takut saya membocorkan ke temennya atau ke guru-guru lainnya. Nah, di sini Mbak Ica biarkan percaya, soalnya di sini saya sebagai konselor ini menerapkan asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Mbak Ica ceritakan hari ini ya sudah hanya saya yang mengetahuinya, gitu ya Mbak Ica. Jadi bisa dikatakan aman kalau Mbak Ica ceritakan. Jadi terjamin gitu ya? Iya, bisa dikatakan terjamin. Ya pastilah terjamin gitu. Soalnya ini juga biar Mbak Ica juga nyaman, nggak ada takut-takut ingin menceritakan gitu. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah di sini asas kesukarelaan ini ialah Mbak Ica juga secara sukarela datang ke sini. Tadi kan Mbak Ica di sini atas saran dari Mbak Bunga gitu ya. Iya. Tapi nggak ada paksaan kan ya dari Nggak Mbak ada. Bunga. Berarti Mbak Ica ini bisa dikatakan secara sukarela. Iya. Kalau Mbak ini ingin menceritakan masalahnya gitu. Kemudian yang ketiga yaitu ada asas keterbukaan. Nah, apa sih asas keterbukaan ini? Asas keterbukaan ini ialah Mbak Ica ini di sini secara sukarela, secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi dalam menceritakan permasalahan Mbak Ica. Jadi di sini Mbak Ica itu secara lengkap lah istilahnya untuk menceritakan permasalahannya, gitu. Biar juga nanti arahan saya untuk Mbak Ica menyelesaikan masalah di sini biar tepat begitu. Dan kami Mbak Ica Bisa. apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Dari sini kita mulai saja ya. Mbak Ica tadi kan ingin bercerita. Iya. Ya sudah siap Mbak Ica? Sudah. Baik, silakan Mbak Ica. Jadi gini Bu, saya tuh pengen ini Bu, pengen bisa berbicara ke orang tua saya mengenai karir selanjutnya, atau bisa dikatakan kayak pengen bisa lah ngomong ke orang tua saya gitu. Nah Mbak Ica di sini pengen ngobrol ke orang tua Mbak Ica ini masalahnya apa? Pengen ngobrolnya ini temanya apa? Ini bukan orang tua saya itu pengennya saya di jurusan pendidikan, kan saya sudah kelas 12 kuliah. Jadi ibu saya itu pengen saya melanjutkan di kuliah yang jurusannya itu pendidikan gitu, jadi kayak guru. Nah dari saya sendiri tuh merasa kayak saya tuh nggak bisa di situ. Saya tuh pengennya yang saya inginkan itu di multimedia gitu lah. Saya tuh nggak bisa ngomongnya ke orang tua saya Bu. Oh jadi permasalahan Mbak Ica di sini ini sebenarnya pengen ngobrol ke orang tua mengenai jurusan yang akan diambil Mbak Ica ke depannya. Iya. Perguruan tinggi yaitu multimedia. Iya. Tetapi orang tua Mbak Ica di sini ingin Mbak Ica mengambil jurusan yang berbau pendidikan. Iya, bisa menjadi guru gitu ya? Iya. Nah di sini kalau boleh saya tahu orang tua mana yang dirujuk Mbak Ica ini? Ayah atau ibu? Lebih ke ibu sih Bu. Tapi kalau bagaimana ayah? Apakah juga menuntut seperti ibu ingin ke jurusan pendidikan? Enggak, kalau ayah kan mungkin dari ayah sendiri itu kan ayah kerja Bu ya. Jadi ayah itu kayak menyerahkan semuanya itu di ibu gitu. Dan kayak istilah Jawanya itu manut ibu gitu ya? Ah iya kayak gitu Bu. Tapi apakah Mbak Ica sudah pernah sebelumnya berbicara kepada ayah mengenai jurusan yang Mbak Ica inginkan ke perguruan tinggi selanjutnya? Kalau sama ayah enggak Bu, soalnya ayah kan kerja. Jadi berangkat pagi itu kayak pulangnya itu malam gitu Bu. Jadi jarang kayak berbincang-bincang sama ayah, ngobrol sama ayah gitu. Oh dari sini kayak Mbak Ica ini kurang waktu beda sama ayah. Iya. Kurang nggak ada waktu untuk bicara gitu. Iya. Oh iya, kalau boleh tahu ini pekerjaan ibu Mbak Ica ini apa ya? Ibu itu guru Bu. Oh jadi Mbak Ica ini kayaknya ini Mbak Ica seperti ibu Mbak Ica gitu ya? Iya. Karena menurut ibu kan, mungkin menurut ibu saya itu jadi guru itu udah terjamin ya. Kamu kalau di multimedia itu mau jadi apa? Belum tentu kamu besok dapat pekerjaan yang pasti seperti itu Bu. Iya, banyak kan orang tua itu ya pertanyaan yang paling utama itu mau jadi apa begitu ya? Iya Bu, makanya saya sempat mikir di situ kan. Terus saya juga bingungnya tuh, saya mau ngomong, takutnya tuh ngecewakan orang tua saya gitu Bu. Tadi Mbak Ica mengatakan
tidak, karena bukan passion saya atau bukan kemampuan saya di bidang itu, nanti ketika saya sudah masuk di situ terus saya mendapatkan nilai-nilai yang apa jelek itu kan ibu juga sia-sia juga nanti takutnya bu. Kan kalau dari saya kan mending saya masuk di kemampuan yang saya miliki, saya senang di situ, ya mungkin saya juga akan mendapatkan nilai yang baik seperti itu. Itu pemikiran saya sih bu. Iya, Mbak Ica di sini ibu merasakan apa yang Mbak Ica rasakan. Jadi di sini Mbak Ica itu takut mengecewakan itu, takut tidak puas dengan Mbak Ica pada saat mengambil jurusan pendidikan gitu ya. Iya. Tapi sebelumnya, apakah Mbak Ica sudah pernah mencoba ngobrol sama ibu terkait masalah ini, terkait Kalau masalah ini belum. Ya itu tadi bukan hanya takut ketika saya menolak itu ibu kecewa gitu loh bu. Jadi kayak misal saya lebih ini di sini tuh takutnya tuh, kenapa sih mbak kok nggak di ini aja gitu loh, bukan takut ya belajarnya ibu kecewa kok nggak diturutin semuanya ibu, takutnya di situ kecewa. Ya baik, sebelumnya gimana ibu? Apakah ada kejadian yang dulu Mbak Ica ini pernah ngobrol ke ibu masalah apapun lah itu, tetapi ada penolakan dari ibu? Apakah pernah mengalami kejadian seperti itu? Pernah sih bu. Dulu kan iya pernah dulu tuh. Jadi saya tuh minta bimbingan bu ya, kan saya suka multimedia jadi bu ya. Nah itu tuh saya tuh pengen bimbing terus semuanya. Iya. Nah tapi ternyata dari ibu tuh kayak bilang jangan dulu lah gitu loh, masih uang itu masih dibuat kegunaan lain gitu kan. Saya tuh pengen mengembangkan kemampuan saya gitu loh, tapi kan saya juga butuh pendukung gitu loh. Itu laptop itu tadi seperti itu. Jadi saya kayak mau bilang lagi nanti ditolak lagi gitu kan. Itu juga buat saya gitu loh. Seperti itu. Apakah ada kejadian lagi selain itu Mbak Ica? Sering-seringnya minta barang sih bu. Jadi kayak misal saya mau beli misal headphone atau headset kayak gitu, headset tuh masih bagus gitu. Jadi kayak sering ditolak nih gitu loh. Jadi kan kalau saya mau bahas itu takutnya ditolak lagi gitu loh bu. Saya dipaksa untuk masuk di jurusan itu. Jadi di sini Bu Mbak Ica di sini sering menolak apapun yang Mbak Ica inginkan begitu ya. Iya. Nah, sebelumnya apakah Mbak Ica sudah pernah mengikuti lomba-lomba masalah multimedia atau yang berbau-bau IT? Kalau lomba enggak sih bu, tapi kalau menggunakannya tuh saya sering bu. Jadi kayak ya mungkin ada HP itu saya gunakan untuk editing, foto dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi apakah dari salah satu ya ayah ataupun ibu mengerti passion Mbak Ica itu di multimedia? Enggak, saya belum pernah bilang. Mbak Ica punya saudara? Ada adik sih bu. Adik Mbak Ica itu tahu Mbak Ica itu suka berbau-bau IT multimedia? Ada yang tahu sih bu. Mungkin teman-teman saya sih bu. SMA. Iya, teman kelas. Nah sebelumnya Mbak Ica kan tadi takut berbicara, takut mengecewakan gitu. Nah kalau misalnya ditanya nih, apakah dengan Mbak Ica merasa takut berbicara, takut mencoba, apakah bisa menyelesaikan masalah Mbak Ica? Nggak bisa sih bu. Iya nggak bisa ya Mbak Ica. Nah di sini mau tanya lagi, sebenarnya apa sih harapan Mbak Ica setelah ini? Saya pengennya itu bisa ngomong sama kayak ibu saya gitu, berbicara tentang saya tuh pengennya di multimedia, bukan jurusannya di mau sama ibu kayak gitu. Tapi tadi kan Mbak Ica bilang kalau ayah Mbak Ica ini pergi pagi pulang malam. Apakah nggak ada hari libur yang Mbak Ica itu seharusnya bisa cerita atau pernah cerita tapi Mbak Ica itu lupa? Enggak, kalau sama ayah kan mungkin hari libur aja, kayak hari-hari apa tanggal merah gitu. Karena kan ayah kan juga kayak nganter-nganter barang gitu bro. Jadi kadang keluar kota, kadang sehari full kayak gitu bro. Jadi jarang di rumah. Jadi Mbak Ica ini benar-benar nggak ada yang tahu ya sama Mbak Ica ini kalau Mbak Ica ini suka dengan multimedia gitu. Oh iya. Di sini gimana kalau kita latihan untuk mengungkapkan apa yang Mbak Ica ingin ungkapkan ke Ibu Mbak Ica? Itu gimana? Nah di sini kita akan assertive training
semuanya, duduknya ambil senyamannya mungkin. Nah, bayangkan di depan Mbak Eca ini ada Ibu Mbak Eca. Nah, Mbak Eca ingin mengungkapkan apa? Ungkapkan. Jadi, dicoba dulu, refleks. Ya. Jadi ini saya seumpama itu berbicara sama ibu saya. Iya. Ungkapkan apa yang ingin Mbak Eca ungkapkan. Mbak Eca ungkapkan. Cara tegas. Ya, bisa dimulai? Bisa. Ya, silakan ya. Bu, maaf sebelumnya. Kan ini nanti kan ada pemilihan jurusan. Nah, bukan kemarin mintanya aku masuk di jurusan pendidikan. Tapi Bu, aku merasa nggak bisa kalau di pendidikan. Aku pengennya itu di multimedia. Gimana ya Bu? Kalau boleh apa enggak? Kayak gitu. Sudah? Iya, Sudah merasa enak atau bagaimana? sudah lumayan sih Bu. Nah, bagaimana kalau di sini kita bermain peran? Biar Mbak Eca juga lebih enak, maksudnya latihannya juga lebih enak. Jadi maksudnya bermain peran di sini. Saya sebagai Mbak Eca sebagai Ibu Mbak Eca. Jadi Mbak Eca apa ya maksudnya? Mempraktekkan bagaimana sih Ibu Mbak Eca itu kalau ngobrol, terus bagaimana gerak-geriknya kalau diajak ngobrol gitu. Nah, sebelumnya juga ini kan saya ingin memerankan Mbak Eca. Nah, bisa nggak sih Mbak Eca mendeskripsikan bagaimana Mbak Eca kalau ngobrol dengan Ibu? Mungkin ada bicaranya atau gerak-geriknya. Nadanya sih pelan Bu. Kalau saya ngomong sama ibu kan, ya nggak mungkin nadanya kayak tinggi kan dong. Dia bisa dicontohkan dan nanti juga untuk bertanya sama seperti Mbak Eca. Mungkin seperti ini Bu ya. Bagaimana? Ya biasa aja sih Bu. Biasa aja. Bu, apa namanya Bu, sebelumnya minta maaf. Berarti nadanya rendah. Iya, rendah aja. Mohon maaf gitu Iya, ya. katanya sih. Ini Ibu coba dulu ya bagaimana Mbak Eca jalannya. Nanti kalau Mbak Eca nggak berkenan, oh itu bukan saya ngobrol, diomongin saja ya biar saya juga mengubah gitu ya. Saya coba ya. Iya. Bu, saya mau ngomong. Apa seperti itu? Iya, kurang lebih seperti itu. Oh, berarti nadanya rendah. Iya. Nah, bagaimana kalau kita mulai sekarang? Boleh. Tapi biasanya ibu saya itu bawa HP. Oh, bawa HP. Oh ya, baik. Bawa HP gitu ya. Iya. Apa lagi? Sudah ini. Bawa HP gitu ya. Sering main HP soalnya itu. Oke, baik. Kita mulai ya. Iya. Iya. Jangan ngomong. Apa? Jadi gini Bu, saya itu sebenarnya pengen ambil jurusan multimedia dulu. Kan kemarin bilangnya ke pendidikan. Itu kan inginnya Ibu, tapi saya itu inginnya di multimedia. Kan enak kalau di pendidikan Mbak bisa terjamin. Kalau di multimedia mau jadi apa? Sebelumnya Bu, mohon maaf Bu. Jadi Bu, di pendidikan juga nggak semua itu bisa terjamin Bu. Tergantung juga nanti kalau misal saya kesini emang bukan di pendidikan, kalau saya mengecewakan Ibu, soalnya emang kemampuan saya bukan di pendidikan Bu. Jadi minta pengen di multimedia ya. Iya Bu, gitu. Gimana ya Bu? Oh ya sudah, kalau Mbak Eca mau ambil di multimedia, yang penting Mbak Eca sungguh-sungguh di jurusan yang Mbak Eca pilih itu hanya bisa membawakan yang terbaik. Oh, gimana nggak Bu? Ya nggak apa-apa, kan juga itu yang usahain juga Mbak Eca. Takutnya nanti beneran Bu, soalnya saya takutnya nanti kalau saya ambil jurusan kependidikan malah takutnya saya mengecewakan ayah dan ibu, soalnya memang kemampuan saya bukan di situ Bu. Enggak apa-apa, yang penting Mbak udah berusaha di jurusan yang Mbak pilih, yang penting Mbak semangat aja di kuliahnya. Nggak
biar nggak terkesan Retak. iya mental kayak gitu. Tapi apakah memang biasanya responnya Ibu Mbak Eca seperti itu? Iya, ibu juga. Kalau ibu itu mesti kan ibu kan suka main HP bu, itu sosial media kayak gitu. Jadi kadang mendengerin, terus lihat ini, terus ngobrol gitu. Jadi lebih fokusnya lebih di HP. Nah, ya Mendengarkan. Ya. Tadi kan Mbak Eca menerangkan Ibu Mbak Eca ini memperbolehkan Mbak Eca. Iya. Tapi biasanya emang seperti itu atau bagaimana? Atau mungkin biasanya Ibu Mbak Eca itu luluh gitu kalau anaknya memang menginginkan itu. Ya kalau ibu itu kalau misal lebih ke pendidikan mungkin lebih percaya ke saya. Maksudnya Mbak Eca percaya bagaimana? Kayak apa ya? Kan apa namanya kalau di pendidikan itu mungkin ibu lebih oh iya lebih paham sama diri saya sendiri gitu. Jadi yang saya pikirkan itu ibu itu bisa apa namanya iya pengennya ibu itu kayak gitu. Ya sudah baik, kita akan latihan lagi, latihan bermain peran. Tapi di sini saya sebagai Ibu Mbak Eca sebagai Mbak Eca sendiri. Jadi ungkapkan apa yang ingin Mbak Eca ungkapkan. Tadi kan saya memerankan Mbak Eca itu kan sebagai contoh gitu, sebagai contoh Mbak Eca silakan apa yang ingin diungkapkan ungkapkan. Gitu ya? Iya. Baik, jadi Mbak Eca di sini biasanya mainan HP gitu. Iya. Bisa dimulai? Bisa. Ya, silakan. Bu, ya Mbak. Ingin ngomong. Ya, ngomong aja nggak apa-apa. Silakan. Maaf sebelumnya Bu ya. Kan kemarin ibu pengen aku masuk di jurusan pendidikan. Ya. Nah, tapi aku pengennya itu di multimedia Bu. Kenapa Mbak? Kan di pendidikan juga kan lebih terjamin. Mbak Eca mau jadi guru sudah terjamin. Kalau di multimedia Mbak Eca mau jadi apa? Iya sih Bu terjamin. Cuman kan kalau misal di pendidikan akunya kan nggak seret Bu. Soalnya dari aku sendiri tuh mampunya itu di multimedia kan lebih paham tentang IT kayak gitu Bu. Beneran Mbak Eca mau multimedia, nggak mau mengikuti guru pendidikan? Ya sebelumnya ya maaf kan saya merasanya tuh bisa di multimedia kayak gitu Bu. Nggak mau dicoba dulu pendidikan? Kan enak juga kayak ibu jadi guru. Ya enak Bu, cuman kan dari aku kan pengennya di multimedia aja Bu. Gimana? Sudah beneran ingin ke multimedia, nggak mau ingin ke pendidikan? Iya Bu, pengennya di multimedia Bu. Kalau begitu ya sudah Mbak. Ibu hanya bisa mendoakan yang terbaik buat Mbak. Kalau memang Mbak ingin ke multimedia, ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau misal di pendidikan mau ya silakan. Soalnya kan lebih enak pendidikan juga loh Mbak Eca. Iya sih Bu, enak sebenarnya kalau di pendidikan. Tapi kan nggak semua guru juga bakal terjamin gitu Bu. Terus kan juga aku lebih pengennya di multimedia gitu sih Bu. Ya sudah, kalau memang Mbak Eca pengen ke multimedia, itu hanya bisa mendoakan yang terbaik buat Mbak. Kalau memang Mbak ingin ke multimedia, juga Mbak harus bersungguh-sungguh. Iya. Jalan ya. Ya, baik. Kalau misal gitu semangat. Ibu doakan yang terbaik. Terima kasih Bu. Iya, bagaimana Mbak Eca? Apakah seperti itu biasanya nadanya ibunya Mbak Eca? Iya, kurang lebih seperti itu. Apa yang Mbak Eca rasakan dari kita benar-benar tadi? Lebih lega sih Bu. Mungkin apa namanya itu yang saya harapkan dari responnya Ibu nanti. Tapi kalau misal berbeda ya mungkin saya bisa menerima seperti itu Bu. Nah, di sini Mbak Eca harus ketahui, memang kalau kita latihan sekali itu memang kadang nggak selalu berhasil gitu ya Mbak Eca. Jadi, ya kita sering-sering Mbak Eca latihan di rumah, atau mungkin bisa ngobrol ke ayah, ke adiknya Mbak Eca, atau ke teman-teman lainnya biar bisa sering latihan gitu. Soalnya memang kalau latihan satu kali itu kan nggak selalu bisa langsung tek langsung bisa gitu kan ya. Nah, itu manusia perlu latihan gitu ya. Iya.
iya Bu. Ya, Iya iya. sering-sering latihan saja. Kalau bisa ya ngobrol ke ayah, mungkin ayah juga bisa membantu ngobrol ke ibu, itu atau ngobrol ke adik. Iya, latihan gitu ya. Iya iya. Ya, gimana? Sekarang apa yang sudah kita bisa akui atau masih ingin ada yang ingin diceritakan? Enggak, sudah Masih ada yang ingin menjajal gitu? enggak. Sudah Bu. Ya, ini juga kurang lebih sudah 10 menitan ya kita ngobrol ini. Berarti sudah ini sudah nggak ada pelajaran atau masih ada les? Enggak, sudah Bu. Berarti Karena sudah ini mau pulang di sini. sudah. Mau pulang ya. Ini berarti sudah kayaknya lapar banget ini habis habis pelajaran apa tadi? Iya tadi Bu, fisika atau biologi Bu, hitung-hitungan. Oh, pelajaran fisika ya berarti. Seru kan ya pelajaran Bu, fisika? seru Bu, hitung-hitungan bikin ngantuk Bu. Ya sudah semangat ya Mbak Ika ya. Iya, Kita, iya. terus berlatih gitu ya. Sering aja ngobrol aja ibunya, siapa tahu ibunya Iya Bu, iya. semangat ya Mbak Ika. Iya Bu. Bisa kita tutup ya? Bisa Bu. Ya, terima kasih sudah mau menceritakan permasalahan ke saya. Semoga Mbak Ika juga kedepannya ini bisa menerapkan. Oh iya, kalau udah tahu sebelum kita akhiri nih ya, mohon maaf ibu. Mbak Ika ingin ngobrol ke ibu ini kapan? Mungkin besok Bu, soalnya kalau sekarang kayaknya lagi Capek nih. iya mungkin capek. Oh besok juga. Itu selamat berlatih Mbak Ika, semangat terus ya. Terima kasih banyak Terima kasih Mbak Nini. Terima kasih sudah mampir ya. Iya Bu.